Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Side YouTube channel. Still with me, Anissa, di video mengenai tenses. Today, we are going to learn about past perfect. Kita akan belajar tentang formula, time single, penggunaan, dan juga seperti biasa kita akan latihan tentang past perfect. Stay tune dan tonton video ini sampai akhir ya. Catatannya sudah siap? Harus siap. Sebelum kita membahas penggunaan past perfect, alangkah baiknya kita tahu dulu mengenai formula dari past perfect, biar ketika kita berbicara masalah penggunaannya, kita tidak bingung lagi masalah formulanya. Seperti biasa, saya sudah melis formula di kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative atau pertanyaan. Dari namanya pun perfect. Kalau yang namanya perfect, berarti semuanya itu pakai verb 3. Mau itu present perfect, bahkan sekarang past perfect, atau nanti future perfect, ada perfect, 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 kita pasti menggunakan verb 3. Gitu. Namun apa yang membedakannya? Nah, sekarang di past perfect, yang membedakan dengan present perfect adalah auxiliary-nya. Seperti di kalimat positif, subject plus had kalau past perfect, plus verb 3. Ingat, past perfect itu pasti had verb 3. Contohnya, singkat sekali, he had painted scenery. Dia telah melukis pemandangan. Seperti itu. Dan di kalimat negatif tinggal menambahkan not saja. Subject had not plus verb 3. Had not itu bisa di-contracted seperti biasa, not-nya digabung dengan had, dan yang hilang adalah o-nya diganti dengan apostrophe. Jadi hadn't. Repeat after me. Hadn't. Yes. Langsung ke contoh. Saya punya contoh nih. They hadn't gone to museum. They hadn't gone to museum. Gone adalah verb 3 dari verb satunya apa? Go. Verb satunya adalah go. Verb 2-nya adalah went. Baru verb 3-nya gone. Kalau ini painted berarti paint verb satunya. Yes. Formula question, formula pertanyaan past perfect, head-nya dikedepankan seperti biasa, auxiliary-nya harus di depan, baru subject plus verb 3, tetap tidak ada yang berubah, verbnya perfect itu tidak ada yang berubah, pasti verb 3, baru question mark. Contohnya, had Nabila moved out? Apakah Nabila sudah pindah? Ya, had Nabila subjeknya, moved out verb 3 dari move. Ini verb satunya. Verb 2-nya sama, moved. Selanjutnya kita akan membahas kapan sih past perfect itu digunakan, biar kalian tahu penggunaannya, dan sekaligus kita akan membahas sedikit mengenai time signalnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan past perfect. Kapan past perfect itu digunakan? Saya akan sangat pelan-pelan menjelaskan ini, karena menggunakan past perfect itu kita harus pintar-pintar berimajinasi. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih, general overview-nya. Secara umum, past perfect itu biasanya ada dua kegiatan dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat itu, satu titik itu ada dua kegiatan.
Makanya saya bilang saya akan jelaskannya hati-hati karena dua kegiatan ini berbeda tenses. Yang satunya past perfect, yang satunya past simple. Permasalahannya mana yang past perfect, mana yang past simple. Saya tegaskan kembali bahwa dua kegiatan yang terjadi ini itu di masa lalu kejadiannya. Jangan berbicara saat ini karena kan namanya juga past perfect di masa lalu. Nah, setelah saya jelaskan bahwa past perfect itu pasti ada dua kegiatan dalam satu kalimat, biasanya ada cirinya. Cirinya itu adalah time signalnya. Kalau kalian menemu ini dan kegiatannya di masa lalu, gunakan past perfect salah satunya. Yang pertama ada before. Before itu di bahasa Indonesia sebelum. Ada after. After itu sesudah atau setelah. When, ketika. At the time, pada saat. By the time, sebelum saat itu. Dan that, bahwa. Kalau kalian nemu ini di teks atau dimanapun dan memang kejadiannya itu masa lalu, pasti salah satunya pakai past perfect. Kalau sudah ngerti, kita akan langsung ke penggunaannya, ya, ke penggunaan realnya. Kalian akan saya ajak mengidentifikasi dua kejadian yang terjadi di masa lalu itu, ya. Nah, penggunaannya ingat bahwa past perfect itu digunakan untuk suatu kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan yang lainnya terjadi. Ada satu kegiatan nih terjadi, tapi sebelum kegiatan itu terjadi. Atau setelah kegiatan terjadi. Oke, langsung ke contoh. Seperti ini. Nancy had gone to the store before she went home. Indonesianya, Nancy telah pergi ke toko sebelum dia pergi ke rumah. Saya ajak kalian identifikasi. Kejadian yang pertama atau kegiatan yang pertama adalah Nancy-nya pergi ke toko dulu. Baru setelah itu dia pulang ke rumah. Berarti kejadian yang pertama dia ke toko dulu atau pulang ke rumah dulu? Pergi ke toko dulu. Ini kejadian yang pertama. Oke, ngerti sampai sana? Ya. Kalau misalkan sudah ngerti sampai sana, saya tegaskan bahwa kejadian atau kegiatan yang dilakukannya duluan, yang pertama itu harus pakai past perfect, yaitu pakai head verb 3. Baru kejadian yang kedua, yaitu pulang ke rumah, pakai past simple. Gimana kah past simple itu? Saya nggak ngerti past simple. Berarti kalau misalkan kalian bertanya seperti itu dan mikir seperti itu, kalian nggak nonton penjelasan saya di past simple. Again, saya sarankan kalian untuk nonton itu dulu, past simple dulu gitu, biar ngerti kesininya past simple. Seperti apa? Yang kedua ini, kita menggunakan after. Seperti biasa kita identifikasi kejadian atau kegiatan mana yang terjadi duluan. Bahasa Indonesianya, Nancy pulang ke rumah setelah pergi ke toko. Coba, setelah pergi ke toko. Berarti yang duluan ke rumah dulu atau ke toko dulu? Ya pasti ke toko dulu kan, setelah gitu, baru pulang ke rumah. Sebenarnya sama-sama aja sama before kan. Ingat bahwa kejadian yang pertama kali terjadi itu pakai past perfect. Baru kejadian yang kedua pakai past simple. Seperti ini. Nancy went home, itu yang kedua kan tadi. Pakai past simple. Baru first actionnya, kegiatan yang pertama itu terjadi, yaitu pergi ke toko, itu pakai past perfect. Gitu. Dan selanjutnya kita latihan ya, biar kalau bahasa Sundanya molotok. Akhirnya kita akan latihan past perfect. Ya, saya cuma siapkan 2 soal. Dan it will be so easy if you understand about my explanation beforehand. Bagi kalian yang masih bingung, saya sarankan kalian nonton aja part-part awal. Oke, nomor 1 dan nomor 2, saya sudah siapkan blanks, 2 kalimat yang dimana ada blank-blank-blanknya. Apa sih yang akan kalian lakukan? Yang kalian lakukan hanya merubahnya saja, mana yang pakai past perfect, mana yang pakai past simple. That's simple. Sekarang kita mulai nomor 1. Kalian coba sambil
tulis-tulis di kertas atau di catatan kalian. Nanti kita jawabannya samakan. Kira-kira jawaban pertama untuk blank yang pertama, Dilan, ya, Mas Dilan ada di sini sekarang. Blah 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 observe some plants before he blah 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 write a final paper. Kira-kira yang pertama si observe-nya itu dibikin past perfect atau dibikin past simple? Ayo, past perfect atau past simple? Hah? Ada yang jawab past simple? Saya sarankan nonton ulang dari awal. Kenapa? Karena jawabannya ini harus past perfect. Dylan had observed some plants before he blah 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 write a final paper. Write ini baru pakai past simple. Kenapa kok ini jadi past perfect, ini past simple? Identifikasi lagi tipsnya gitu. Tadi kata saya kejadian yang duluan terjadi itu pakai past perfect, baru setelahnya kejadian yang kedua atau kegiatan kedua baru pakai past simple. Di sini karena itu before, nih sebelum Dilan mengobservasi tanaman sebelum nulis laporan. Berarti observasi dulu atau nulis laporan dulu? Ya observasi dulu baru nulis laporan. Oke. Yang jawab ini benar dapat 1000. Yang nomor 2 coba. Di blank pertama dan blank kedua dengan kalimat yang sama, cuman beda di sini pakai after. Observe sama write-nya. Yang pertama observe pakai past perfect atau past simple? Ayo. Dilan, after Dilan observed atau after Dilan had observed? Ingat lagi, setelah Dilan mengobservasi di tanaman, dia menulis laporan. Berarti kalau seperti itu, nulis laporan dulu atau mengobservasi dulu? Ya observasi dulu kan? Berarti tetap ini pakai past perfect. Had observed. Kalau ini baru he wrote. Nah, simple kan past perfect itu. Memang past perfect itu adalah is an advanced tense, tapi tidak susah untuk dipelajari. Itu dia penjelasan saya mengenai past perfect di video kali ini. Saya sudah menjelaskan tadi dengan detail mengenai formulanya, penggunaannya apalagi, dan barusan kita sudah latihan. Kalau misalnya ada pertanyaan segala macam dan mau diskusi dengan saya, silahkan bubuhkan saja di komen. Nanti kita berdiskusi bareng ya. Saya akan reply komen-komennya. Kita akan ketemu lagi di video saya mengenai tenses yang lainnya, yaitu past perfect continuous. Jadi saya sangat berharap kalian tonton lagi, lonceng notifikasinya dinyalakan biar ketika saya upload kalian langsung gercep nonton. Okay, thank you so much for having me today, and I'll see you guys in next lesson video. Don't forget, English Side is where English meets your needs. Cheers!